Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kelangkaan sumber daya dan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 2 SMP semester 1, standar kompetensi, memahami kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat. Kompetensi dasar mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Tujuan pembelajaran agar siswa mampu mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Di materi pokok yang pertama terdapat gambar BBM langka. Karena akhir-akhir ini sering saya jumpai kosongnya BBM jenis premium di beberapa SPBU di daerah Tulungagung. Langsung saja ke kelangkaan. Kelangkaan terjadi karena tidak adanya alat pemuas. Perlu diketahui, suatu negara jika tidak dapat memenuhi kebutuhan warga negaranya, maka dapat dikatakan negara tersebut sedang mengalami kelangkaan ekonomi. Biasanya kelangkaan ini sering dirasakan oleh negara-negara yang sedang berkembang. Kelangkaan disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama, jumlah penduduk yang semakin meningkat. Yang kedua, terbatasnya sumber daya alam. Yang ketiga, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, terbatasnya sumber daya modal. Dan yang kelima, terbatasnya sumber daya kewirausahaan atau pengusaha. Kelangkaan bisa diatasi dengan 5 usaha. Yang pertama, pengolahan sumber daya alam secara bijak, efektif, dan efisien dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Yang kedua, mencari dan mengolah sumber daya alam yang baru. Yang ketiga, menambah tenaga ahli dan terampil, modal, serta peralatan untuk mengolah sumber daya alam. Yang keempat, meningkatkan produksi barang dan jasa. Yang kelima, menghasilkan produk atau yang berupa barang atau jasa yang baru dan bervariasi. Pemanfaatan sumber daya yang langka dan berbagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya ada 5. Langsung saja ke subbab yang ketiga, kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Di situ terdapat seorang pria yang membutuhkan berbagai benda seperti rumah, mobil, komputer, sepeda, pakaian, handphone, dan lain-lain. Setiap manusia tentunya memiliki kebutuhan, dan untuk bertahan hidup itu manusia harus memenuhi kebutuhannya. Menurut teori Maslow, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Keempat, kebutuhan penghargaan. Dan yang paling puncak, kebutuhan aktual diri. Menurut intensitas atau tingkat kepentingannya, kebutuhan itu ada 3. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama dan harus dipenuhi. Kebutuhan sekunder dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, dan kebutuhan tersier tentunya dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan menurut waktunya yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Menurut waktunya, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Menurut subjek yang merasakannya atau memerlukannya, kebutuhan perorangan atau kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor penyebab kebutuhan manusia beraneka ragam. Pada gambar tersebut terdapat sekelompok
manusia yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti wanita berbaju biru yang membutuhkan tas, sepatu, dan pakaian, pria berbaju hijau yang membutuhkan mobil, wanita berbaju merah yang membutuhkan liburan ke luar negeri, pria berbaju kuning yang membutuhkan sepeda, dan wanita berbaju ungu yang membutuhkan liburan ke pantai. Faktor penyebab kebutuhan manusia yang beragam tersebut ada 5. Yang A. Sifat manusia yang tidak pernah puas. B. Lingkungan sosial budaya. C. Tingkat ekonomi. D. Pendidikan. E. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan. Dan yang terakhir, jumlah penduduk. Kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan alat pemenuhan kebutuhan atau sumber daya yang memiliki arti semua barang dan memenuhi kebutuhan manusia. Perlu diketahui dalam ilmu ekonomi terdapat istilah prinsip ekonomi yang berarti suatu usaha untuk memperoleh kepuasan atas kebutuhan tertentu dengan melakukan pengorbanan seminimal mungkin dengan tujuan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Macam-macam alat kebutuhan yaitu berdasarkan hubungan dengan barang lain, ada barang substitusional atau pengganti, barang komplementer atau pelengkap, yang kedua barang berdasarkan kedudukannya dalam proses produksi, ada barang atau bahan mentah, barang atau setengah jadi, dan yang ketiga barang jadi. Berdasarkan tujuan penggunaannya ada barang produksi dan barang konsumsi. Berdasarkan berdasarkan kegunaannya, untuk jaminan kredit ada barang bergerak dan barang tidak bergerak atau tetap. Berdasarkan kelangkaannya ada barang ekonomi dan barang bebas, dan yang terakhir berdasarkan kelangkaan ada barang ilit. Subbab yang terakhir atau kelima, E, yaitu skala prioritas. Di situ terdapat seseorang yang kebingungan antara memenuhi kebutuhan atau keinginan dulu. Perlu diketahui bahwa kebutuhan itu harus dipenuhi dan keinginan itu dapat dipenuhi setelah kebutuhan itu terpenuhi. Pengertian skala prioritas yaitu skala tingkat kebutuhan manusia, rumah tangga maupun badan usaha, dan yang terpenting sampai yang kurang penting, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menyusun skala prioritas. Dengan skala prioritas, orang atau rumah tangga dapat yang pertama mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan yang harus ditangguhkan. Yang kedua, memanfaatkan alat pemuas kebutuhan secara cermat sehingga alat pemuas tersebut benar-benar dapat mencapai nilai ekonomi yang optimal. Dan yang ketiga, menyesuaikan pendapat atau penghasilan dengan pemenuhan kebutuhan. Contoh skala prioritas dapat diketahui pada tabel. Dan yang terakhir, pada bahan ajar yang saya buat, saya cantumkan evaluasi
dengan 10 nomor soal. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.